Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Mario Federico Vios, biasa dipanggil Rian. Saya adalah seorang seminaris di Seminari Menengah Stella Maris tahun keempat. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Tabernoda, Rangkas Bitung. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dengan latar belakang seorang guru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baltasar Halek, biasa dipanggil Halek. Saya merupakan seorang seminaris di Seminari Menengah Stella Maris Bogor, dan pada tahun ini saya berada di tingkat akhir. Dan saya berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Lactutus, Keuskupan Atambua, dan saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, dan kedua orang tua saya bekerja sebagai petani. Hai, saya Suster Lili FMM, lengkapnya Suster Lilia Widiawati Turut FMM. FMM itu Fransiskan Misionaris Maria. Saya asalnya dari Flores, Manggarai Barat, tepatnya dari Paroki Hati Kudus Yesus Golowelu. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua saya pensiunan, bapak saya itu pensiunan pegawai negeri, sementara mama saya adalah ibu rumah tangga. Untuk pertama kali awal panggilan itu ketika saya berada di kelas 4 SD. Saat itu saya bertanya kepada ayah saya bagaimana jika saya masuk seminari. Sempat ada penolakan juga dari orang tua gitu. Bagaimana mereka melihat lebih baik saya berada di luar saja gitu, gak perlu masuk seminari. Nah, karena awalnya juga karena rasa iri karena saat itu kelas 4 SD saya masih kecil, melihat bagaimana teman-teman saya udah bisa melayani sedangkan saya hanya menjadi umat gitu. Di situ ada rasa iri. Di umur-umur segitu teman-teman saya ada yang sudah bisa menjadi lektor, pemazmur, kur, tatkala juga ada yang menjadi organis gitu. Itu membuat saya kayak kok mereka bisa melayani sedangkan saya tidak. Namun ada salah satu sosok yang nggak bisa saya lupakan gitu, yaitu sosok figur seorang imam gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa jadi seorang imam. Membawa misa itu menurut saya pelayanan yang cukup berat saya rasa gitu. Jadi dari situ timbul rasa keinginan gitu untuk menjadi seorang imam gitu. Sempat juga ada penolakan dari orang tua, bagaimana mereka menawarkan lebih baik hidup di luar aja gitu, hidup lurus-lurus aja lah, mereka bilangnya begitu, nggak perlu di seminari gitu. Itu awal dari panggilan saya gitu. Berbicara mengenai bagaimana awalnya muncul panggilan saya teringat kembali ketika masa kecil saya. Ketika selesai misa, saya melihat jubah yang dikenakan oleh seorang imam. Jubah itu memiliki ketertarikan sendiri bagi saya, sehingga saya mempunyai keinginan suatu saat nanti saya bisa menggunakan jubah itu. Dan bagi orang timur, tentunya ketika salah seorang menjadi imam, pasti akan diadakan sebuah pesta yang meriah. Nah, ketika saya kelas 4 SD, di tempat saya ada salah satu orang yang menjadi imam, dan di situ dibuatlah pesta yang besar. Dan itu semakin menguatkan panggilan saya agar untuk menjadi seorang imam, supaya kelak nanti saya juga bisa diadakan pesta seperti seorang tersebut. Ketika saya menyampaikan keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan di seminari kepada kedua orang tua, pada awalnya kedua orang tua saya berbeda pendapat, di mana ibu saya tidak menyetujui saya untuk masuk ke seminari, sedangkan bapak saya menyetujuinya. Ibu saya tidak menyetujui saya masuk ke seminari karena saya adalah anak yang terakhir. Jadi buat apa saya masuk seminari sedangkan saya adalah anak yang terakhir? Kalau ditanya kapan merasa terpanggil, mungkin itu benih-benih panggilan itu sudah ada sejak saya kecil, karena kebetulan saya tinggal di paroki Fransiskan dan juga keluarga kami itu sering dikunjungi oleh pastor-pastor OFM dan juga oleh suster-suster FMM itu sendiri. Nah, saya merasa bahwa itu semakin kuat ketika saya sudah di SMA.
kebetulan pada saat itu di sekolah ada kongregasi tapi bukan FMM yang mempromosikan tarekatnya. Saya mencoba melamar, tetapi sepertinya mungkin bukan di kongregasi tersebut. Lalu setelah itu, karena pada saat itu kan masih SMA, jadi ya masih kenal lah dengan dunia-dunia yang lain ya, mengenal lawan jenis. Lalu kemudian sampai setelah SMA, saya merasa bahwa ada sesuatu nih di dalam diri saya yang saya rasa sepertinya saya butuh sesuatu yang lain. Saya merindukan suatu ketenangan, saya merindukan suatu keheningan, dan saya merasa bahwa ada perubahan batin di dalam diri saya. Dan juga mungkin ini juga terbentuk ketika saya dari kecil di keluarga kami itu punya kebiasaan untuk berdoa bersama, baik pagi hari maupun malam hari. Dan saya rasa bahwa kenapa saya menjadi suster juga itu adalah jawaban dari sebuah doa dalam keluarga kami. Karena kami selalu mendoakan dari buku Madah Bakti ya, yang di situ ada salah satu ungkapannya adalah jika engkau berkenan panggillah salah satu dari keluarga kami yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Sehingga itu yang menjadi benih-benih seperti itulah yang ada dan berkembang di dalam diri saya. Dan awalnya memang saya tidak memberitahu ke siapapun. Saya diam-diam, maksudnya saya hanya mau apakah benar saya ini mau jadi suster. Tidak tahu kalau misalnya bahwa apakah saya terpanggil atau tidak. Karena kakak saya juga dulu dia pernah menjalani pendidikan di seminari, demikian pun dengan adik saya, tetapi setelah itu mereka tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih lagi. Lalu saya sendiri merasa bahwa apakah saya benar begitu untuk menjadi seorang suster. Kemudian saya datang, sebelumnya saya menyampaikan dulu kepada orang tua saya begitu, kalau saya jadi suster boleh tidak ya begitu. Nah kebetulan kalau bapak saya ini memang dia sangat setuju. Tetapi prinsipnya mereka tidak memaksakan kehendak, bahwa kebebasan itu sepenuhnya diberikan kepada saya. Kalau mama saya, dia 50-50. Jadi mau pergi silakan, tetapi kalau tidak juga malah lebih baik begitu. Untuk saat-saat proses pendaftaran, saat itu saya berada di kelas 3 SMP. Saat itu proses wawancara ada di gedung lama Seminari Mulia Stella Maris yang berada di katedral. Ketika saya ke sana, saya bersama dengan orang tua. Sempat ada rasa takut kalau akan gagal gitu, mendengar dari teman-teman semuanya kalau proses pendaftaran itu katanya sulit. Cuma saya memberanikan diri dengan tekad yang bulat gitu. Saya mencoba untuk maju. Masalah berhasil atau gagalnya itu belakangan. Akhirnya proses wawancara sempat juga rasa kayak aduh ini mending pulang aja deh, kayaknya bakal gagal gitu. Hanya seiring berjalannya waktu menunggu proses penerimaan, ternyata saya berhasil lolos. Dari situ ada rasa senang dari diri saya gitu, bahwa saya bisa berhasil untuk masuk ke tahap selanjutnya. Lalu seiring berjalannya waktu, tiba saatnya saya masuk seminari. Tiba saat dimana saya masuki saat pembinaan, mulai dari kelas 1 SMA sampai sekarang ini. Pelajaran yang kami dapat kurikulum seperti biasa, hanya beberapa tambahan seperti bahasa Latin, etiket dan sebagainya. Untuk eskul ada eskul di berbagai bidang kesenian. Dan di tingkat akhir ini kami belajar banyak hal untuk hal-hal yang akan dipersiapkan nantinya, seperti contohnya spiritualitas, pelajaran liturgi, psikologi dan sebagainya. Itu hal-hal yang kami dapat di sini. Itu yang akan membangun kita nantinya untuk masuk ke tahap-tahap ke jenjang-jenjang selanjutnya gitu. Ketika memasuki kelas 9 SMP,
saat ditanya oleh pendamping asrama, saya hendak melanjutkan pendidikan SMA di mana, dan saya memutuskan untuk memilih masuk seminari. Dan pada saat itu, saya bersama dengan kedua teman saya mendaftarkan diri dan mengikuti tes yang terbagi menjadi dua, yaitu tes wawancara dan tes tertulis. Pada saat mengikuti tes, ya tentunya muncul rasa deg-degan, di mana saya bersama teman-teman yang lain harus memberikan yang terbaik mungkin agar bisa diterima di seminari. Dan setelah mengikuti tes, saya menerima pengumuman mengenai hasil dari tes, dan kebetulan kami bertiga diterima semua, sehingga kami melanjutkan pendidikan SMA di seminari. Dan pendidikannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, di 3 tahun pertama kami sama seperti anak SMA pada umumnya, dan kami tergabung dengan SMA Marsudirini Bogor. Dan setelah menyelesaikan 3 tahun pertama, kami melanjutkan ke tingkat akhir, di mana itu berlangsung selama 1 tahun. Di situ kami belajar lebih mengenal mengenai kehidupan gereja, mulai dari liturgi, mulai dari KGK, spiritualitas, aktualia, dan masih banyak lagi. Dan di tingkat akhir ini kami diarahkan untuk memilih kemana selanjutnya kami ingin melanjutkan panggilan kami. Saya sendiri waktu itu berniat dan datang sendiri ke Biara FMM. Saya datang, lalu kebetulan bahwa suster-suster FMM ini adalah suster-suster yang sudah saya kenal sejak kecil. Jadi hampir semuanya suster-suster yang di sana saat itu sudah kenal dengan keluarga kami. Jadi saya datang dan saya disambut baik begitu. Herannya ketika saya bilang bahwa suster, kalau saya jadi suster bagaimana, boleh tidak? Hal pertama yang ditanya adalah, kamu diizinkan? Karena apakah kamu diizinkan? Karena kan saya anak tunggal putri. Lalu saya bilang, Bapak Mama sih belum tahu iya apa tidak, tetapi saya mau coba dulu begitu. Lalu saya tanya nih, persyaratannya apa saja? Kira-kira saya harus buat surat lamaran atau bagaimana? Tapi susternya bilang, sudah, Lili kamu datang saja, datang lihat, lalu kalau punya kesempatan kamu datang dan bermalam mengalami hidup bersama dengan para suster. Jadi belum dibutuhkan surat lamaran dan sebagainya. Maka dari situ saya diam-diam sering ke kota, karena saya tinggalnya di kampung. Jadi saya sering ke kota, datang dan ya mengunjungi para suster. Lalu saya merasa bahwa sepertinya begini nih, saya suka dengan semangatnya, dan sepertinya semangat kesederhanaan itu mendarah daging dalam diri saya. Dari situlah akhirnya saya memutuskan, baik suster, saya mau meneruskan untuk menjadi seorang suster FMM, mau mengenal lebih dekat lagi. Begitu. Kalau ditanya soal tentang pembinaan awal sampai bagaimana seorang FMM itu mengucapkan kaul, mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin di dalam pembinaan FMM cukup lama. Karena dari masa aspiran, terus setelah aspiran masih ada juga tahap-tahap pembinaan setelahnya. Seperti sekarang ini, kebetulan komunitas ini adalah komunitas pembinaan bagi para postulan. Itu jangka waktunya bisa 1 sampai 2 tahun. Lalu kemudian setelah postulan itu ada masa novisiat. Masa novisiat itu bisa 2 sampai 2,5 tahun, dan saat ini sejak tahun 2023 pembinaan masa novisiat untuk FMM itu semua disatukan di Filipina, Tagaytay, Filipina, di Common English Novitiate. Nah, dari situ setelah kita melewati masa pembinaan itu, kita baru bisa mengucapkan kaul. Nah, dalam proses pembinaan itu yang perlu dilihat adalah kematangan secara pribadi, kedewasaan emosional, lalu kemudian juga nilai-nilai hidup, lalu
nilai-nilai Kristiani dan religius. Nah, karena dalam masa pembinaan itu kita dimurnikan motivasinya, maka disitulah kita ditempa untuk benar-benar menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan tuntutan seorang FMM. Untuk bisa kaul, misalnya seperti saya, apakah saya diizinkan kaul atau tidak, itu melalui suatu tahap yang namanya evaluasi. Evaluasi itu adalah bagaimana saya melihat diri saya, bagaimana saya melihat apakah saya benar-benar mencintai panggilan saya, apakah saya sadar bahwa saya ini benar-benar mau menjadi seorang FMM, dan apakah saya tahu konsekuensinya untuk menjadi seorang FMM itu seperti apa. Dia bukan hanya ditugaskan di dalam negeri karena dia FMM adalah seorang misionaris. Nah, hal-hal seperti itu sudah dilatih, dibentuk di dalam masa pembinaan awal. Evaluasi itu tidak hanya dari saya secara pribadi, tetapi juga dari komunitas, dari para suster yang hidup bersama saya, lalu kemudian juga dari pimpinan. Kalau semuanya artinya oke, ketemu nih apa harapan dari tarekat FMM dan juga dari saya itu klop, maka saya diizinkan untuk kaul. Itu kaul pertama setelah masa novisiat. Untuk bangun pagi kami mulai dengan 4.45. Lalu sesudah itu kami masa persiapan sampai jam 5.15. Akhirnya masuk kapel untuk melakukan ibadat pagi dan misa. Sesudah itu dilanjutkan dengan sarapan pagi sekitar jam setengah 7. Lalu sampai jam 7 kami melakukan opera. Opera itu seperti kerja, seperti bersih-bersih dan sebagainya. Lalu sesudah itu persiapan untuk masuk sekolah, dan sekolah dimulai pukul 7.30 sampai jam 12.15. Sampai jam 12.15. Sesudah itu makan siang dari jam 12.15 sampai setengah 1. Sesudah itu dilanjutkan lagi dengan pelajaran dari jam 12.45 sampai 2.15. Kita lanjutkan dengan pelajaran. Sesudah itu kami pulang sekolah dan beristirahat. Lalu bangun lagi jam setengah 4 untuk persiapan pelajaran sore kurikulum seminari. Sesudah itu pelajaran sampai jam 5 sore, sampai jam 5 sore. Lalu jam setengah 6. Lalu sesudah itu dilanjutkan dengan persiapan untuk ibadah sore. Sesudah ibadat sore kami lanjutkan dengan makan malam sekitar jam setengah 7, jam 7 makan malam. Sesudah itu dilanjutkan dengan jam belajar dari jam 8 sampai jam 9. Sesudah itu kami memasuki masa waktu kosong dari jam 9 sampai setengah 10 dan diakhiri dengan ibadat penutup jam 10. Sesudah itu kami bisa istirahat malam. Dan kegiatan pada sore harinya biasanya berbeda-beda, di mana pada hari Senin itu kami melakukan olahraga bersama, dan pada hari Selasa dan hari Rabu biasanya kami melakukan pelajaran khusus seminari, dan di hari Kamis biasanya kami melakukan pembersihan kamar tidur kami dan juga WC yang kami gunakan setiap hari. Dan di hari Jumat itu kami melakukan dengan sharing kitab suci. Jadi sharing kitab suci ini diambil dari bacaan hari Minggu, kemudian kami refleksikan dengan kehidupan kami. Dan di hari Sabtu sore itu kami melakukan olahraga, dan di Minggu sore itu kami adalah namanya salve. Dan untuk kegiatan bulanan di minggu pertama itu kami diberi kesempatan untuk berlibur di rumah kami masing-masing, dan di minggu kedua kami mengadakan rekoleksi. Di minggu ketiga kami mengadakan kegiatan workshop, dan di akhir bulan biasanya kami melakukan sakramen pengakuan dosa. Dan untuk kegiatan tahunan kami di awal semester kami biasanya mengadakan kegiatan Rector Cup, di mana ada kegiatan perlombaan antara setiap angkatan, dan di sini kekompakan setiap angkatan diuji untuk menemukan siapa juara umum dari Rector Cup-nya. Dan pengumuman juara umum Rector Cup biasanya diadakan di acara Hari Orang Tua Seminaris. Dan di semester kedua di awal tahun
biasanya kami mengadakan retret tahunan, di mana retret ini kami gunakan untuk menguatkan panggilan kami. Kalau berbicara tentang kehidupannya, rutinitasnya hampir sama, hanya mungkin beda kalau misalnya di rumah pembinaan seperti di sini dengan di rumah karya. Kalau yang di rumah pembinaan seperti yang ada di sini, kita punya jadwal tetap, dan itu pun berlaku untuk di setiap komunitas. Jadi bangun paginya jam berapa, lalu diawali dengan doa-doa pribadi, lalu ada juga karena FMM itu penyembah sakramen Maha Kudus, jadi ada adorasi. Begitu, lalu kemudian setelah itu kita yang paling penting adalah perayaan Ekaristi. Lalu setelah perayaan Ekaristi masuk ke dalam rutinitas pribadi, seperti kalau pagi hari tentu kita membutuhkan makanan jasmani juga. Lalu setelah makan pagi biasanya kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal. Sekarang saya berbicara bagaimana kami di komunitas pembinaan postulan ini. Jadi setelah sarapan ada meditasi, karena kita belajar bersama dengan para postulan bagaimana untuk mengenal Yesus yang kita ikuti melalui kitab suci. Lalu kemudian ada pelajaran-pelajaran khusus berkaitan dengan FMM, baik itu tentang ibu pendiri, baik itu tentang tarekat, dan juga tentang gereja, sehingga nanti membantu para formandi, dalam hal ini adalah para postulan, untuk lebih memahami bahwa tarekat FMM yang kami ikuti ini yang didirikan oleh Beata Maria della Passion dan mengikuti semangat Fransiskus Assisi ini, cara hidupnya seperti ini, spiritualitasnya seperti ini. Lalu kemudian setelah itu kita ada doa bersama juga. Dan di hari-hari tertentu kita punya jadwal untuk sharing kitab suci, lalu ada rosario, lalu kemudian mendalami buku-buku tarekat bersama, begitu. Lalu ada doa sore, pastinya doa sore, dan kemudian ditutup dengan doa malam. Nah, apakah di biara itu ada rekreasi? Ada. Nonton berita itu wajib, selain kita membaca berita-berita dari majalah, tetapi kita juga nonton berita supaya kita tahu tentang situasi dunia. Lalu rekreasi perlu untuk mengimbangi kehidupan kami yang di luar dengan yang di dalam, sehingga kita tidak terlalu bosan dengan rutinitas yang mungkin awalnya merasa ini adalah rutinitas, tetapi bagaimana membentuk rutinitas ini menjadi suatu kebutuhan yang perlu dalam kehidupan kami. Sebenarnya ada banyak kegundahan juga yang didapat di dalam proses seminari. Ada suka dan dukanya. Walaupun sukanya adalah ketemu banyak teman-teman, ketemu orang-orang baru, bercengkrama, terus merasa lebih bisa menjadi diri sendiri juga. Karena di rumah kan seperti terbatas begitu, karena kan ada orang tua gitu. Memang kita harus menurut orang tua, sedangkan di sini kita harus kontrol diri kita sendiri gitu. Jadi segala hal itu kita yang benahi, kita yang atur begitu. Di sisi lain ada enaknya juga untuk tinggal di seminari, itu merasa bebas. Tapi salah satu hal yang tidak enaknya adalah kebebasan itu tuh harus kita pertanggungjawabkan sendiri gitu. Itu yang gak nikmatnya gitu. Selain itu rindu dengan keluarga juga salah satu kendalanya, dimana ada masanya dimana kita tuh kangen suasana di rumah gitu, suasana bagaimana kita bercengkrama dengan ayah dan ibu. Tiba dimana suatu momen saat itu saya ada di kelas 1, tiba saatnya dimana kunjungan keluarga saya dari rumah datang ke sini. Di situ kurang lebih 2 atau 3 bulan lah saya menjalani proses pertama kali. Saya sempat tersentuh juga gitu, kayak wah udah lama gak melihat nih, ada rasa rindu juga dalam hati saya gitu, kayak pengen merangkul gitu. Cuma di sisi lain saya juga agak jaim gitu. Namun
saya nggak bisa membendung rasa jaim itu, dan akhirnya mau nggak mau keluarlah ekspresi menangis gitu. Tapi di sisi lain juga saya melihat kalau itu tuh momen yang paling berharga menurut saya. Dari masuk seminari saya mengerti gitu bagaimana rasanya hidup sendiri dan punya tanggung jawab penuh atas diri sendiri. Bagaimana saya harus menjalani proses ini dan menikmati proses ini, karena semua ini tuh pilihan saya gitu. Dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya pilih begitu. Sebagai anak bungsu yang selalu dimanjakan, tentunya sangat sulit gitu buat saya ketika masa-masa awal di seminari, di mana saya harus jauh dari orang tua dan bertemu dengan orang-orang baru. Tantangan pertama yang membuat saya betah di seminari itu bertemu dengan orang-orang baru dan jauh dari orang tua. Karena jauh dari orang tua dan begitu pun bertemu dengan orang-orang baru, itu kembali membuat saya sedih. Pertama harus meninggalkan orang tua, tapi di satu sisi saya senang karena bisa bertemu dengan orang-orang baru, dan ketika bertemu dengan orang-orang baru itu memberikan pengalaman yang sangat bermakna bagi saya. Dan pengalaman yang paling menyedihkan bagi saya itu dimana ada teman seangkatan yang harus mundur dari panggilan di seminari itu, dimana kita awal sudah bersama tapi di tengah jalan dia harus mundur. Dan pengalaman ini menjadi penguatan bagi kami yang masih bertahan, dimana ada yang ingin melanjutkan dan ada juga yang tidak bisa melanjutkan panggilannya. Tapi hidup di seminari sangat menyenangkan karena kita yang berasal dari daerah yang berbeda-beda saling menguatkan satu sama lain. Wah, ditanya tentang suka dukanya menjadi seorang suster, jujur sebenarnya agak bingung ya. Tetapi kalau di list sebenarnya banyak sukanya sih, banyak sukanya. Kalau saya membahasakannya seperti ini, bahwa dengan menjadi suster saya terpanggil menjadi seorang biarawati, bonusnya itu banyak sekali. Bonusnya, saya orang kampung. Siapa yang menyangka kalau saya itu dulu bisa ada di sini, bahkan juga bisa mengalami hidup di luar negeri yang tidak pernah saya mimpikan dahulu. Tetapi Tuhan mengubah semua hidup saya karena saya terberkati dan saya dipanggil untuk menjadi seorang FMM. Apalagi banyak sekali bonusnya. Kalau berbicara tentang dukanya, oh iya, sukanya salah satu hal yang membahagiakan adalah kehidupan bersama, kesatuan sebagai seorang FMM. Karena di FMM itu kita, walaupun kita belum saling kenal, mau bertemu dengan suster-suster yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, itu seolah-olah kita sudah bertemu lama. Jadi kalau misalnya pengalaman ketika saya pergi ke luar negeri, ke beberapa negara di luar negeri, jadi ada suster lain yang jemput, padahal kita belum saling kenal. Tetapi dengan adanya tanda pengenal FMM yang ini, medali ini, jadi sudah bye-bye dari sana, hai, jadi omongnya bahasa Inggris kita juga jatuh bangun, tetapi seolah-olah itu, wah ini saudari saya, begitu. Itu hal yang membuat sukacitanya ada, kebahagiaan itu dapat, lalu wah sungguh luar biasa gitu. Kalau dukanya ya kalau dilisi, kalau masalah kan dalam kehidupan apapun itu pasti ada ya, bukan hanya di dalam biara. Kesalahpahaman itu pasti ada karena kan kita dikumpulkan dari latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda. Tetapi yang mungkin ada kalau saya saat-saat tertentu, misalnya pada saat Natal atau Tahun Baru khususnya ya. Tahun Baru itu kan momen yang paling indah, paling dapatlah kalau untuk keluarga, momen kumpul bersama. Dan biasanya di saat-saat itu kita punya waktu untuk berdoa selama kurang lebih 1 jam atau lebih itu, dan di situ kita merenungkan juga tentang keluarga,
gitu, tentang kehidupan baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Dan pasti sebagai manusia saya juga pasti ingatnya dengan kedua orang tua saya yang puji Tuhan saat ini masih sehat walafiat, dan semoga selalu diberi umur panjang. Jadi ingat mereka, ya terharu birulah pada saat itu. Bagi teman-teman muda, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan, karena hidup di seminari itu tidak bosan seperti yang teman-teman pikirkan, tetapi hidup di seminari itu menyenangkan bagi kami. Maka dari itu, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Hai para pemudi yang di luar sana yang mungkin belum tahu arah hidupnya mau kemana, yang masih kebingungan, atau memang mungkin sudah merasa terpanggil hanya tidak mau mengakui dan belum menyadari, ayo bergabunglah bersama kami di Kongregasi FMM, Fransiskan Misionaris Maria, atau mungkin orang lebih kenal juga Fransiskan Manis-Manis. Jadi kalau mau menjadi manis di mata Tuhan dan juga di mata sesama, masuklah FMM. Jalan-jalan ke Sukabumi, Jangan lupa membeli Cimory. mari gabung bersama kami menjawab panggilan Tuhan di seminari. Untuk yang cantik-cantik di luar sana, suster punya pantun nih. Ubur-ubur ikan lele, ayo masuk FMM le.